Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Khairi, NIM 193131083 dari kelas PIAO 3C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menunjukkan rasa percaya diri. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menunjukkan rasa percaya diri. Siapa yang tahu apa sih rasa percaya diri itu? Mari kita simak video selanjutnya ya. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat kepada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Jadi, percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri ini yakin atas kemampuan mereka sendiri, serta memiliki penghargaan yang realistis. Bahkan, ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka itu berpikir positif dan dapat menerimanya. Jadi, orang yang percaya diri itu tidak akan mudah putus asa, sehingga apa yang dia usahakan itu akan terus diusahakan sampai dia itu bisa. Jadi tidak akan merasa lemah, dia itu akan terus berusaha. Faktor-faktor yang dapat mendukung rasa percaya diri itu, yang pertama yaitu keyakinan. Orang yang merasa percaya diri, dia itu yakin pasti dia itu mampu untuk melakukan yang diusahakan itu. Yang kedua yaitu mempunyai pikiran serta jiwa yang kuat. Orang yang percaya diri itu mempunyai jiwa yang kuat. Dia itu tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah menyerah. Yang ketiga yaitu mempunyai bakat. Orang yang mempunyai rasa percaya diri, pasti dia itu mempunyai bakat yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Yang keempat yaitu mempunyai talenta. Talenta itu kemampuan. Yang kelima yaitu yakin bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Jadi percaya diri itu timbul dari diri seseorang bahwa tidak ada manusia itu yang sempurna. Yang terakhir yaitu membangun pandangan dalam menilai seseorang harus positive thinking. Jadi kita itu tidak boleh menilai seseorang itu keburukannya. Jadi kita itu harus selalu berpikir positif dalam menilai orang, sehingga apa yang kita katakan itu yang baik-baik saja. Jangan sampai kita itu menjelek-jelekkan orang di belakangnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat menghambat rasa percaya diri. Yang pertama yaitu adanya persaingan antar individu. Jadi dalam anak PAUD ya, anak PAUD di sekolahan dia akan mendapatkan persaingan. Jadi setiap guru itu tidak boleh menyamakan kemampuan dari setiap anak, sehingga anak itu akan merasa ada saingannya. Jadi setiap anak itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan kemampuannya. Yang kedua yaitu peringatan yang berulang-ulang. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita itu jangan memberikan bentakan yang terus-menerus secara berulang-ulang, sehingga mental anak itu akan menurun. Yang ketiga yaitu adanya perlindungan yang berlebihan dari orang lain. Jadi anak saat melakukan sesuatu usaha itu jangan memberikan perlindungan yang berlebihan. Keempat yaitu adanya kebiasaan yang jelek waktu kecil dan mempunyai rasa khawatir. Yang terakhir yaitu pemberian hukuman yang terlalu sering. Saat anak melakukan kesalahan, kita sebagai pendidik itu tidak boleh memberikan hukuman yang terlalu sering. Misalnya anak tidak mau membereskan mainannya, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Nanti kalau kita memberikan hukuman yang terlalu sering, anak akan rendah diri, akan merasa tidak diberikan kasih sayang yang pantas jika kita memberikan hukuman terlalu sering. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri. Yang pertama yaitu selalu bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua, mampu menahan emosi.
Jadi orang yang mempunyai rasa percaya diri itu tidak akan mudah langsung melakukan emosi ketika dia itu terjadi kesalahan ataupun diberikan kritik. Yang ketiga yaitu berani menerima tantangan. Orang yang percaya diri itu dia akan berusaha terus-menerus untuk melakukan tantangan yang diberikan. Yang keempat yaitu mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Yang kelima yaitu mandiri. Orang yang percaya diri itu cenderung mandiri. Dia akan melakukan sesuatu hal itu dengan sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan sungguh-sungguh. Yang keenam yaitu memiliki kemampuan bersosialisasi. Jadi, orang yang percaya diri itu, dia akan mudah bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika anak sedang bermain dengan temannya, dia itu akan mudah bergaul dengan teman-teman yang barunya itu. Misalnya ketika dia bermain mobil-mobilan, dia itu akan meminjami temannya yang tidak memiliki mainan itu, sehingga anak itu mudah bersosialisasi dengan teman-teman yang barunya itu. Kita akan menjelaskan tentang peran orang tua dalam membangun kepercayaan diri anak usia dini. Yang pertama yaitu jadilah pendengar yang baik. Sesibuk apapun kita, ketika anak meminta perhatian kita, cobalah untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan pekerjaan kita, tatap matanya. Kemudian biarkan anak itu berbicara. Ketika kita mengabaikan akan membuat anak merasa tidak berharga, tidak layak untuk diperhatikan, dan hal itu akan mengoyak rasa percaya diri anak. Yang kedua yaitu tunjukkan sikap menghargai. Sekalipun keinginan mungkin tidak bisa kita penuhi, memaksa anak untuk selalu menuruti keinginan kita akan merusak rasa percaya diri anak. Jadi kita itu tidak boleh memaksakan apa yang tidak disenangi oleh anak. Biarpun itu baik untuk kita, tetapi anak itu tidak boleh untuk ditekan. Yang ketiga yaitu biarkan anak membantu. Meskipun anak itu masih kecil, yaitu sudah bisa untuk misalnya membawakan kantong belanjaan ketika kita belanja di pasar. Biarkan anak itu membantu sebisanya, sehingga anak itu akan muncul rasa percaya diri bahwa dirinya itu mampu untuk membantu orang tuanya. Yang keempat yaitu biarkan anak melakukan sendiri apa yang sudah bisa ia lakukan. Jadi kalau anak mampu mengambil lauk sendiri misalnya, jadi kita itu tidak boleh memanjakan anak berlebihan, sehingga anak itu akan menumbuhkan rasa percaya dirinya bahwa dia itu bisa melakukan apa yang dia inginkan. Yang kelima yaitu memupuk minat dan bakat anak. Dalam memupuk minat dan bakat anak, kita kenalkan kepada anak beragam aktivitas dan memberikan dorongan agar dia itu menemukan satu jenis aktivitas yang sangat disukainya. Misalnya anak itu suka menggambar, kita akan mengasah terus minat anak itu untuk melakukan menggambar. Kita memberikan fasilitas, misalnya membelikan buku gambar dan alat-alatnya, misalnya pensil warna, kuas, dan lainnya. Yang selanjutnya itu mencari cara untuk membantu sesama. Dalam mencari cara untuk membantu sesama, ketika dia berada pada lingkungan sekolah, anak sedang bermain dan ada temannya yang tidak mempunyai mainan, sehingga anak itu akan berusaha membantu temannya itu meminjami mainan yang dia punya. Jadi mereka itu saling membantu. Yang terakhir yaitu berkhayal mengenai masa depan. Dalam berkhayal mengenai masa depan, jika anak bisa membayangkan melakukan sesuatu hal yang berguna saat mereka dewasa, anak akan merasa lebih percaya diri di masa kanak-kanaknya. Mengajak anak berdiskusi mengenai bagaimana orang tua dan orang dewasa lainnya memiliki profesi yang sekarang ditekuni. Misalnya anak itu
mempunyai cita-cita menjadi seorang guru. Jadi ketika anak mempunyai cita-cita menjadi seorang guru, seorang pilot, seorang dokter, jadi kita sebagai pendidik itu memberikan motivasi kepada anak tentang profesi-profesi yang mereka cita-citakan tersebut, sehingga anak akan merasa percaya diri untuk terus berusaha agar bisa meraih cita-citanya kelak saat dewasa. Akibatnya bila kita itu kurang percaya diri, yang pertama yaitu tidak memiliki sesuatu tujuan, target maupun keinginan yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Jadi orang yang kurang percaya diri itu tidak akan mempunyai tujuan dia melakukan sesuatu hal itu, sehingga dia itu akan merasa rendah diri. Selanjutnya yaitu tidak memiliki keputusan melangkah yang decisif ataupun mengambang. Yang ketiga, mudah frustasi ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi orang yang tidak percaya diri itu cenderung dia itu akan mudah frustasi, mudah emosi, dan dia itu putus asa. Yang keempat yaitu kurang termotivasi untuk maju. Biasanya itu malas-malasan dan dia itu melakukan sesuatu itu dengan setengah-setengah, tidak dengan sepenuh hati. Selanjutnya itu terlalu sensitif perasa. Dia itu akan mudah tersinggung oleh omongan dari orang lain. Biasanya orang yang tidak percaya diri itu akan mudah terpengaruh dengan omongan dari orang lain yang tidak dia sukai. Yang terjadi bila rasa percaya diri anak itu bagus, yaitu mereka akan memiliki perasaan positif terhadap dirinya, punya keyakinan yang kuat atas dirinya, dan punya pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi, orang yang punya kepercayaan diri bagus bukanlah orang yang hanya merasa mampu, tetapi sebetulnya orang itu tidak mampu, melainkan adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya mampu berdasarkan pengetahuan dan perhitungannya. Jadi orang yang percaya diri itu akan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitasnya. Dia itu selalu optimis untuk menjadi yang lebih baik. Tidak akan mudah putus asa. Dia bisa mengendalikan emosi. Tidak mudah frustasi. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya rasa percaya diri. Yang pertama yaitu terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan perkembangan si anak, yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi setiap anak yang lahir itu pasti mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu untuk bisa diasah untuk menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang baik. Yang kedua yaitu pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. Jadi orang yang percaya diri itu akan mengasah kelebihan-kelebihan yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu pemikiran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau rasa sulit menyesuaikan diri. Jadi orang yang percaya diri itu akan meninggalkan hal-hal yang negatif. Dia itu akan selalu berpikir positif untuk kedepannya. Dia itu akan selalu berusaha dengan mengasah kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dari penjelasan tentang menunjukkan rasa percaya diri, terdapat pesan moral, yaitu percaya pada diri sendiri, cinta dan yakin pada diri sendiri. Orang lain itu tidak akan mencintaimu jika kamu tidak mencintai diri sendiri. Sekian dari penjelasan saya tentang menunjukkan rasa percaya diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.